Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Rurouni Kenshin, The Legend Ends, yang rilis tahun 2014. Yang dimana film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya. Yang belum nonton silahkan nonton video sebelumnya agar mengerti dengan alur ceritanya. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Film ini menceritakan tentang Kenshin yang kembali bertemu dengan guru lamanya. Setelah lama nggak bertemu, tanpa rasa malu, Kenshin pun meminta sang guru untuk mengajari teknik pedang terakhir dari Hiten Mitsurugi agar dapat mengalahkan Shishio. Sementara di tempat lain, Shishio berusaha menggapai cita-cita dan impiannya untuk bisa menguasai Jepang. Peperangan pun terjadi antara pemerintahan Meiji bersama komplotan Shishio. Dan yang mencengangkan adalah pihak kepolisian yang menetapkan Kenshin sebagai buronan dan divonis hukuman mati. Sang legenda yang merupakan Hitokiri Batosai pun akan segera berakhir. Bagaimana kisah Kenshin selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang bocil kurus, hitam dekil dan juga Rorombehun sedang menguburkan mayat seorang diri. Bocil tersebut diketahui bernama Shinta. Lalu tiba-tiba datang seorang pria nggak tua tapi juga nggak muda yang membawa sebuah pedang datang menghampirinya. Pria itu bernama Seijiro Hiko. Di sini diketahui mayat-mayat yang dimakamkan bocah tadi ternyata para penjahat yang telah ia bunuh. Seijiro lalu mengatakan bahwa ia akan melatihnya teknik berpedang. Seijiro juga mengganti nama bocah tersebut menjadi Kenshin. Scene berganti ke masa sekarang. Kenshin yang tak sadarkan diri akhirnya terbangun. Ia kemudian teringat kejadian yang baru saja menimpanya saat berusaha menyelamatkan Kaoru. Tak disangka dan tak diduga orang yang telah menyelamatkannya saat di pantai adalah Seijiro Hiko. Ia merupakan guru yang telah mengajarkan seni berpedang yang dinamakan Hiten Mitsurugi. Seijiro mengatakan kalau Kenshin sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Gak percaya sih sebenarnya, tapi karena sutradara yang bilang, ya sudahlah. Kenshin pun sedih juga kecewa karena gagal menyelamatkan si bebek Kaoru. Dengan rasa sedih yang mendalam, Kenshin pun memohon kepada sang guru agar diajarkan teknik terakhir dari Hiten Mitsurugi. Tentu saja Seijiro yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa pun menyanggupinya. Sementara di tempat lain, Shishio dengan kapal perang miliknya yang ia utang dari Rusia atas persetujuan Abah Putin pun mulai melakukan serangan. Ia pun menghancurkan sebuah desa dengan meriam dari kapal tersebut. Sementara itu, di Kyoto, Sanosuke dan Yahiko yang kehilangan Kenshin dan juga Kaoru hanya ngahuleng karena nggak tahu harus berbuat apa. Sementara Aoshi yang telah melukai dan hampir saja membunuh Okina dibawa ke penginapan oleh Misao. Namun Misao menyadari kalau Aoshi yang sekarang telah berubah menjadi seorang musuh. Misao bertekad akan membalas dendam terhadap Aoshi. Sementara di hutan Kalawet, Kenshin sedang berlatih pedang bersama sang guru. Bagai pepatah murid kencing berdiri, guru kencing berlari, Seijiro pun hanya menggunakan sebantang kayu untuk menghadapi Kenshin yang menggunakan pedang miliknya. Sementara sang guru mengatakan kalau Hiten Mitsurugi adalah teknik gaya bebas, bukan gaya punggung ataupun gaya dada, yang digunakan untuk melindungi orang yang lemah. Latihan pun kembali dilanjutkan. Kenshin menerima beberapa pukulan dan sampai membuatnya ngejungkel berulang kali. Saking kuatnya serangan Seijiro sehingga membuat pedang kayunya patah. Scene berganti kepada Mendragi yang baru, pengganti menteri yang telah maut di tangan anak buah Shishio yang bernama Ito Hirobumi. Bersama Inspektur Kawaji dan beberapa personel kepolisian, mereka pergi menemui Shishio. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberi peringatan kepada Shishio. Namun sungguh malang yang terjadi malah sebaliknya.
Bagaikan memasuki kandang singa, para pasukan kepolisian justru harus pulang tinggal nama karena dibantai oleh pasukan Shishio. Shishio memerintahkan sang menteri untuk menangkap dan menjatuhi hukuman mati kepada Kenshin. Karena kalau tidak, maka ia juga akan dibunuh seperti para anggota kepolisian yang telah habis dibantai. Shishio dengan sok keren mengayunkan pedangnya sehingga menimbulkan api yang membakar pedangnya dan mengancam akan menghancurkan pemerintahan Meiji jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dan pada akhirnya Kenshin pun ditetapkan sebagai buronan oleh kepolisian. Saito yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah. Ia pun mendatangi Inspektur Kawaji dan dengan sangat kecewa ia pun mengatakan kalau pemerintah sudah lupa siapa pahlawan yang sebenarnya. Penetapan Kenshin sebagai buronan dan akan dihukum mati pun membuat Sanosuke sangat marah. Namun tiba-tiba datang seseorang yang mengabarkan kalau Kaoru masih hidup dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Sanosuke dan Yahiko pun segera menuju rumah sakit tersebut untuk menemui Kaoru. Kembali ke hutan, Kenshin sangat kesulitan menghadapi sang guru yang sangat overpower. Ia pun sangat kelelahan dibuatnya. Seijiro mengatakan kalau pedang hanyalah sebuah alat. Untuk membunuh seseorang bergantung pada teknik berpedang yang ia gunakan. Kenshin pun tak menyerah, ia pun dengan sekuat tenaga kembali menyerang sang guru. Namun hasilnya sama saja. Seijiro lalu mengatakan agar ia menjadi seperti waktu ia kecil dulu, di mana ia tidak pernah menyerah, ia selalu bangkit walaupun dipukul berkali-kali. Keesokan harinya, Seijiro kembali menantang Kenshin untuk bertarung dengannya. Namun kali ini berbeda dengan hari-hari kemarin karena Seijiro menunjukkan keseriusannya dengan mengatakan kalau ini adalah pertarungan hidup dan mati. Sehingga ia pun tak lagi menggunakan sebatang kayu, namun kali ini ia menggunakan pedang sungguhan. Seijiro pun langsung menyerang Kenshin dengan sungguh-sungguh dan niat untuk membunuhnya. Sehingga membuat Kenshin sangat gemetar karena rasa takut yang menghinggapinya. Dan Kenshin pun harus menerima beberapa luka tebasan di tubuhnya. Akhirnya Kenshin pun sadar bahwa ia harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia pun menolak untuk menyerah sehingga serangannya hampir saja mengenai Seijiro. Seijiro lalu mengatakan bahwa Kenshin terjebak dalam penyesalannya di masa lalu. Yang dipikirkan hanya untuk melindungi yang lemah sebagai penembus akan kesalahannya dulu. Namun ia juga harus sadar kalau hidupnya juga sama pentingnya dengan hidup orang lain. Dan ia harus sadar akan hal itu karena hal tersebut adalah syarat untuk menguasai teknik terakhir dari Hiten Mitsurugi. Keesokan harinya Kenshin berpamitan kepada Seijiro. Karena ia harus segera mengalahkan Shishio agar tak menyebabkan kekecauan yang lebih besar lagi. Tak lama kemudian Misao datang dan mengabarkan kalau si bebek Kaoru masih hidup. Dan tentu saja Kenshin pun sangat senang mendengarnya. Namun berita buruknya pemerintahan saat ini sudah dikendalikan oleh Shishio. Bahkan Kenshin saat ini sudah ditetapkan sebagai buronan oleh pihak kepolisian dan akan dijatuhi hukuman mati. Kenshin dan Misao pun segera pergi. Namun ia justru bertemu dengan Aoshi yang telah lama mencari dirinya untuk mengajaknya bertarung. Aoshi yang sudah sejak lama menantikan untuk bertemu dengan Kenshin pun sangat bergairah dan langsung menyerang Kenshin. Aoshi pun mengatakan tujuannya bertarung dengan Kenshin adalah demi merebut gelar sebagai yang terkuat. Saat Kenshin mengatakan kalau Aoshi telah melukai hati Misao, justru Aoshi mengatakan bahwa ia bisa lebih kejam dari siapapun. Lalu Aoshi pun kembali menyerang Kenshin. Di tengah pertarungan, Misao yang marah karena Aoshi telah melukai Okina pun lantas menyerangnya. Namun Aoshi dengan kejamnya menendang Misao sampai terlempar jauh.
Kenshin yang merupakan penyayang Ciwei pun sangat marah melihatnya. Karena hal tersebut, Kenshin pun mulai serius menghadapi Aoshi. Akhirnya, karena serangan demi serangan yang dilancarkan Kenshin berhasil melukai Aoshi. Bahkan tebasan terakhir Kenshin membuat kepala Aoshi berdarah-darah, sehingga Aoshi pun tak sanggup untuk melanjutkan pertarungan. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Kenshin pun sampai di dojo milik Kaoru. Namun tak disangka, tak lama kemudian, para polisi India datang dan berniat menangkap Kenshin. Mereka pun lalu menyerang Kenshin. Namun dengan santuy, Kenshin hanya menghindari serangan mereka tanpa berniat untuk membalasnya. Sebenarnya, Kenshin sangat mudah untuk lepas dari kepungan mereka, namun ia justru meletakkan pedangnya dan justru menyerahkan diri. Berita penangkapan Kenshin pun tersebar luas, karena kupu-kupu juga rerumputan mengumandangkan namanya ke semua penjuru. Hukuman mati terhadap Kenshin pun akan segera dilaksanakan. Kaoru, Yahiko, dan juga Sanosuke yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah. Kenshin didakwa atas kejahatan pembunuhan yang telah ia lakukan di masa lalu, dan perbuatannya itu tak bisa dimaafkan, dan eksekusi pun akan segera dilakukan. Namun, ternyata tebasan pedang dari Algojo yang ternyata adalah Saito Hajime tidak mengenai tubuh Kenshin. Namun justru malah melepas ikatan tali yang mengikat tangan Kenshin. Ternyata eksekusi mati terhadap Kenshin adalah upaya untuk mengelabui para bawahan Shishio. Dan peperangan pun pecah dan korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Para pasukan Shishio yang berhasil selamat pun akhirnya mundur dan naik ke kapal milik Shishio. Namun Kenshin dan Sanosuke berhasil mengejar mereka dan berhasil naik ke kapal Shishio. Dan mereka berdua pun bertarung melawan para anak buah Shishio. Saito menghadapi salah satu anggota Juppon Gatana yang bernama Usui Unoma. Pertarungan keduanya terjadi sangat singkat karena Saito berhasil mengalahkannya dengan satu tusukan saja. Kembali ke dalam kapal milik Shishio, Sanosuke yang berhasil mengalahkan Kroco-Kroco pun dihadang oleh salah satu anggota Juppon Gatana yang bernama Anji Yukizan. Mereka sama-sama memiliki gaya bertarung dengan tangan kosong. Namun dari segi kekuatan, Anji masih berada di atas Sanosuke, sehingga Sano harus menerima beberapa pukulan dan tendangan di tubuhnya, dan menyebabkan luka yang sangat parah. Namun Sanosuke tak menyerah, ia terus melakukan perlawanan sehingga bisa melakukan kuncian terhadap Anji. Lalu Sanosuke pun melakukan teknik andalannya yaitu Choke Slam ala John Cena, sehingga membuat Anji tak berdaya. Sementara di sisi lain Kenshin dihadang oleh si babyface Seijiro Seta. Serangan-serangan cepat Seijiro sangat membuat Kenshin kesulitan, bahkan Kenshin menerima beberapa tebasan di tubuhnya. Kenshin yang terdesak lalu masuk ke mode serius. Dan tebasan pedang Kenshin berhasil mengenai bagian kaki Seijiro sehingga membuat Seijiro kehilangan keseimbangan. Sambil terpincang-pincang, Seijiro tetap ngotot menyerang Kenshin. Namun kali ini serangan Seijiro sangat mudah diantisipasi oleh Kenshin. Dan Kenshin pun kembali menembas kaki Seijiro. Lalu mereka pun saling melepaskan serangan terakhir. Dan tentu saja sesuai tuntutan sutradara, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Kenshin.
Setelah mengalahkan Seijiro, akhirnya Kenshin pun bertemu dengan Shishio. Pertarungan antara sesama Hitokiri Batosai pun berlangsung sangat menegangkan. Kemampuan berpedang dan juga kecepatan Shishio sangat membuat Kenshin kesulitan. Bahkan saking cepatnya, ayunan pedang Shishio sampai mengeluarkan api yang membara dan mengakibatkan Kenshin hampir terbakar. Beberapa serangan Kenshin pun berhasil menebas kepala Shishio, namun ternyata itu sangat tak berefek bagi Shishio. Shishio pun justru kembali menyudutkan Kenshin. Shishio yang berhasil mengunci Kenshin lalu ia pun menggigitnya, sehingga menyebabkan Kenshin berteriak kesakitan, lalu menendangnya sehingga membuat Kenshin terlempar jauh. Tak lama berselang, Saito pun datang sambil menghisap udud. Saito mengatakan bahwa ia akan membalas dendam kepada Shishio. Shishio yang mendengarnya pun tanpa basa-basi langsung menyerang Saito dan pertarungan pun kembali terjadi. Shishio dengan mudah mengalahkan Saito dan membuat Saito tak berkutik. Tiba-tiba Sanosuke datang dengan cara yang sangat amazing. Ia lalu membantu Saito melawan Shishio. Sanosuke beberapa kali berhasil memukul Shishio. Namun hal tersebut sama sekali tak berefek bagi Shishio. Dan tentu saja justru Sanosuke lah yang dihajar habis-habisan. Tak berserang lama, tiba-tiba Aoshi datang menghadang Shishio yang berniat menyerang Kenshin. Tentu saja kedatangan Aoshi ke sana membuat Kenshin tak percaya. Dengan sok keren, Aoshi mengatakan bahwa yang akan mengalahkan Kenshin hanyalah dirinya. Aoshi pun langsung menyerang Shishio. Namun, serangan dengan teknik dua pedang milik Aoshi sangat mudah dipatahkan oleh Shishio. Hingga akhirnya Aoshi pun terlempar oleh tendangan kaki Shishio. Akhirnya Kenshin, Sanosuke, Saito dan juga Aoshi mengeroyok dan menyerang Shishio secara bersamaan. Namun semua serangan mereka dengan beragam teknik mampu dihadapi oleh Shishio seorang diri. Bahkan saking OP-nya Shishio justru masih bisa menyudutkan mereka berempat. Kenshin dan 3 orang lainnya merasa sangat kesulitan menghadapi Shishio dikarenakan kemampuan Shishio yang sangat hebat. Namun Shishio memiliki kekurangan, yaitu batasan waktu kekuatan fisiknya untuk bertarung hanya memiliki waktu 15 menit. Karena efek luka bakar yang dimilikinya, karena jika melewati batas waktu tersebut, maka Shishio akan merasakan sakit dan rasa terbakar yang sangat hebat dari tubuhnya. Namun Shishio yang menikmati pertarungan enggan untuk mengakhirinya, sehingga mengakibatkan darah keluar dari mulutnya. Yumiko Magata yang merupakan pengikut setia dan juga merupakan bebeknya berusaha melindungi Shishio dari Kenshin yang berniat menyerangnya. Namun si kampret Shishio justru memanfaatkan momen tersebut untuk membunuh Kenshin dengan cara menusuk tubuh Yumiko dengan pedangnya sehingga tembus ke tubuh Kenshin. Akibat luka tusukan tersebut, Yumiko pun mengalami luka parah lalu meninggal dunia. Kenshin yang melihat hal tersebut sangat marah dibuatnya. Ia langsung menyerang Shishio dan pertarungan antara kedua Batosai pun kembali terjadi. Kenshin dan Shishio sama-sama mengalami luka yang sangat parah. Namun keduanya sama-sama batu dan tak ada yang mau mengalah. Mereka pun saling jual beli serangan meskipun dengan fisik yang sangat kelelahan. Kenshin lalu mengatakan bahwa era pembunuhan sekarang sudah berakhir. Orang-orang pembunuh seperti kita sudah tak diperlukan lagi oleh pemerintahan. Namun Shishio tetap ngeyel tentang keinginannya untuk menguasai Jepang. Mereka pun kembali bertarung. Dan Kenshin pun beberapa kali berhasil menebas tubuh Shishio. Lalu Kenshin dan Shishio sama-sama ngeyel dan tak ada yang mau mengalah.
Sehingga mereka berdua berniat melakukan satu serangan terakhir dan menentukan siapa yang akan menang. Kenshin mengeluarkan teknik terakhir yang diajarkan gurunya, yaitu Seijiro Hiko yang bernama Amakakero Ryu no Hirameki, yang merupakan teknik pamungkas dari teknik sebelumnya yang disebut Hiten Mitsurugi. Akibat serangan hebat tersebut, Shishio pun akhirnya harus rela kalah. Begitu juga dengan pedangnya yang patah. Shishio yang tumbang pun berusaha bangkit, namun tubuhnya sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan. Tubuhnya pun mulai terbakar karena disebabkan suhu yang sangat panas dari dalam tubuhnya. Dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Kenshin. Peperangan pun berakhir, dan diperlihatkan anak buah Shishio yang masih hidup ditangkap oleh kepolisian. Sang menteri pun berterima kasih kepada Kenshin karena telah berhasil mengalahkan Shishio. Dan mereka pun melakukan penghormatan kepada para petarung lainnya yang telah ikut berjuang. Sang menteri pun mengatakan kalau sang Hitokiri Batosai telah mati bersama era Bakumatsu, yang berarti kalau Kenshin telah lepas dari tanggung jawab. Dan ia pun dibebaskan dari dakwaan atas pembantaian yang ia lakukan di masa lalu. Kenshin pun akhirnya memiliki kebebasan di hidup yang barunya, dan hidup dengan damai bersama sang bebek, dan film pun tamat. Dalam film ini ada pesan yang dapat kita ambil, diantaranya penting bagi seseorang untuk menyadari pentingnya bertahan hidup, selalu mensyukuri hidup dan juga pantang menyerah. Penyesalan di masa lalu hanya akan menghambat kita untuk terus maju, dan tetaplah melangkah demi mencapai hidup yang penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton film ini. Dukung terus channel ini agar Mimin semakin semangat membuat kontennya dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang penasaran dengan lanjutan ceritanya, silakan tunggu film selanjutnya. Bye!